Oh, baik Pak. Ya, gimana kabar kamu? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana tadi perjalanannya kemari? Lumayan macet Pak. Macet? Termasuk macet jalanan di mana-mana bikin pening. Apalagi banyak kali polusi. Polusi, Iya. banyak polusi ya karena Sekali, Pak. banyak kendaraan motor sini. Iya benar. Dan itu kadang buat batu-batu lah. Kalau Pak nggak salah. Ya, nggak apa-apa. Oke, di sini kan kita mau mengadakan konseling tingkat akhir. Oh iya Pak. Ya. Ya kan, itu sudah jadwal kita. Benar. Ya, jadi di sini kita akan pakai teori Ginsberg. Teori apa itu Pak? Nah, jadi di sini kita pakai teori Ginsberg. Nah, teorinya itu bisa kita pakai ada sesi fantasi, ada sesi tentatif, dan ada sesi realistik. Baiklah Pak. Jadi kita masuk ke sesi fantasi ya. Oh, Nah, oke Pak. jadi sesi fantasi ini kayak sesi masa kanak-kanak kamu. Nah, jadi dulu kamu waktu kecil tuh punya cita-cita apa? Kalau cita-cita Bapak banyak, apalagi karena masih kecil ya kan Pak ya. Ya, Nah, waktu kecil cita-cita saya tuh bejibun lah pokoknya Pak. Ada yang saya pengen jadi astronot, ada yang saya pengen jadi pilot, pengen jadi nahkoda kapal, pengen jadi masinis, tentara, polisi, sangat banyak lah Pak. banyak ya. Wis, banyak Banyak, banget. banyak, Mungkin kalau kira-kira dihitung terus sampai tak terhingga lah. banyak ya. Oh ya, tapi kalau disuruh milih, Ya, satu yang paling pengen saya saat ini lakukan, cita-cita saya saat ini, saya pengen jadi guru. guru. Iya, benar. Bagus, bagus, bagus cita-cita jadi guru ya. Untuk membantu orang lain, memberikan ilmu Iya, ya, bagus, bagus. Nah, kenapa kamu milih jadi guru? Karena saya merasa guru itu sangat berjasa kepada kita, Pak, terhadap negeri ini, bahkan terhadap diri saya sendiri. Saya mendapatkan banyak sekali inspirasi dari segala pengajar yang pernah mengajari saya. Mereka semua orang-orang hebat, orang-orang keren. Saya terinspirasi dari ibu saya, Pak. Ibu saya juga kebetulan seorang guru. Dari situlah saya mulai berpikir bahwa guru ini adalah orang hebat. Walau beberapa guru serasa tidak dihargai sih ya Pak ya kan. Banyak kurang dihargai, tapi bagi saya pekerjaan itu mungkin adalah pekerjaan paling mulia. Bagus cita-citanya itu saat ini bagus. Nah, jadi kalau misalnya udah besar nanti, kamu tetap mau jadi guru atau mikir-mikir lagi gitu pengen jadi apa? Itu saya masih kurang tahu Pak, tapi mungkin 3-5 tahun ke depan yang akan datang, tentu saja jika memang tidak ada perubahan, saya akan mencoba mencari ilmu tentang keguruan lebih banyak lagi, karena saya ingin fokus betul-betul ke cita-cita saya ini. Tapi jika memang banyak hambatan, maka saya akan tetap berusaha mencari pekerjaan lain, walaupun mungkin tidak terasa sesuai dengan keinginan saya, cuma mungkin suatu saat nanti saya yakin keinginan saya bisa tercapai, walau dengan cara yang sulit sekalipun Pak. Jadi tetap mau jadi guru. Iya, tetap pengen jadi guru. Bagus, mengikuti orang tua juga ya. Iya benar, inspirasi saya Pak. Bagus, bagus, bagus. Jadi kalau bapak boleh tahu, Ananda ini waktu sekolah tuh, waktu SMP, SMA itu pelajaran yang paling disukai itu apa tuh? Oh, pelajaran yang paling saya sukai selama SMP dan SMA sih Pak, mungkin pelajaran tentang IPS, ilmu pengetahuan sosial, dan juga bahasa Inggris. Karena kebetulan saya lumayan bisa bahasa Inggris. Cocok ya, jadi pantas kamu ingin jadi seorang guru tadi. Benar. IPS itu banyak mengajarkan ilmu tentang sosial, bermasyarakat, bahkan ilmu yang tentang mengajari sejarah, mulai dari sejarah keguruan itu sendiri Pak. Itu yang membuat saya semakin wah untuk guru inilah pokoknya. Nah, kalau bapak boleh tahu nih, apa yang bisa menurut kamu mendukung dalam cita-cita kamu nih? Kemampuan apa yang kamu bisa kayak apa nih, kemampuan saya ada, cuma yang bisa membuat cita-cita kamu lebih
mudah untuk disampaikan? Kamu memiliki kemampuan apa? Hmm. Itu agak sulit sih, mungkin karena saya sampai sekarang bagaimana ya bilangnya ya Pak ya, saya sampai sekarang masih belum menemukan jati diri, masih kebingungan apa sebenarnya skill saya, apa sebenarnya keahlian yang saya miliki. Apa saya ahli dalam mengajar, atau jangan-jangan saya hanya ahli berkata-kata, atau membuat kosakata baru, atau membuat ilusi, berimajinasi dan memberitahunya kepada orang-orang. Mungkin saya hanya pandai membuat seperti itu, tapi sekali lagi saya tetap akan berusaha mencari cara untuk menambahkan skill agar saya benar-benar bisa mendapatkan jadi guru. Karena dengan saya mencapai skill tersebut Pak, bisa jadi impian saya benar-benar tercapai gitu ya kan. Tercapai. Pengen kali saya pengen jadi guru betul-betul. Jadi saat ini yang sedang saya lakukan adalah mengikuti banyak seminar-seminar tentang keguruan, public speaking, dan cara menjelaskan ke anak-anak. Saya juga berencana untuk melanjutkan kuliah. Oh, ada rencana ingin mau kuliah? Iya, saya ingin kuliah, dan itu masuk ke keguruan Pak. Saya pengen masuk ke kuliah keguruan. Begitulah kira-kira. Memang saat ini saya sudah lulus SMA, tapi karena dalam keadaan ini saya masih kerja, jadi saya pengen masuk kuliah dengan pekerjaan saya sebisa mungkin, secepat mungkin Pak. Bagus. Boleh tahu apa yang mau kamu ambil jurusan? Jurusan yang ada hubungannya dengan keguruan lah mungkin Pak. Bisa saja saya pengen mengambil bimbingan konseling, atau tidak saya ingin mengambil profesi keguruan. Profesi keguruan. Profesi keguruan. Saya cukup tertarik sama profesi keguruan karena tampaknya dari yang terlihat prodi tersebut atau bidang tersebut sangat memfokuskan kita untuk menjadi guru, mengajari kita menjadi guru, menjelaskan kepada anak-anak murid mulai dari TK, SD, SMP sampai ke tahapan SMA. Bahkan juga mengajari cara menjelaskan kepada para mahasiswa, alias seperti kita menjadi dosen, kira-kira seperti itu. Itulah saya pengen masuk kira-kira profesi keguruan. Ya. Jadi kalau Bapak boleh tahu, Ananda ini punya pengetahuan tentang kira-kira pekerjaan apa yang paling bagus nanti di masa depan yang sesuai dengan ahli kamu, kemampuan kamu. Untuk saat ini kan? Iya. Untuk saat ini sih saya rasa saya bisa menjadi seorang penulis. Tapi karena memang imajinasi saya bebas, dan saya bisa melakukannya dengan menulis atau mengomongkannya kepada orang. Saya pernah menjadi storyteller ketika SD. Bukan, maksud saya pernah menjadi storyteller kepada anak SD. Pernah menceritakan suatu kisah-kisah yang saya buat sendiri, saya rekayasa sendiri. Dan anak-anak tampak sangat menyukainya. Setiap kali saya cerita, mereka sangat fokus mendengarkan apa yang saya ceritakan. Dan ketika ada masanya saya melawak, mereka tertawa Pak. Jadi saya merasa mungkin penulis juga bukan hal yang buruk lah, atau ya sebagai storyteller menciptakan suatu cerita, novelis, mungkin itu salah satu impian kedua saya. Kira-kira itulah untuk bakat saya sekarang. Tapi saya tetap mau fokus ke guru. Iya. Berarti ada nggak kendala yang kamu rasakan selama ingin menjadi guru nih tadi? Banyak Pak. Banyak ya. Banyak. Mulai dari biaya untuk menempuh pendidikan untuk menjadi guru juga lumayan sulit karena saya harus kuliah. Sampai saat ini saya masih mengumpulkan uang untuk mengumpulkan biaya agar saya bisa berkuliah di universitas ternama seperti UINSU. Mau nyoba di situ? Iya, karena Islam kan, saya sendiri Islam, jadi saya pengen nyoba yang bernuansa Islami begitu.
Jadi menurut kamu itu guru itu profesi yang sangat memiliki peluang besar ya untuk di masa depan nanti. Benar, bagi saya ya Pak ya. Mungkin orang-orang lain menganggap guru mereka itu hanyalah hal yang rendah. Mungkin beberapa orang menganggap gaji guru itu terlalu rendah. Jangan pernah jadi guru. Selalu saya dengar kata-kata hal seperti itu. Tapi tidak Pak, saya pengen jadi guru. Guru itu hal mulia, pengajar. Tidak peduli seberapa besar gajinya, saya ingin mengajar anak-anak. Berarti kamu hanya memiliki kendala pada ekonomi. Tepat. Tidak hanya ekonomi sih lebih tepatnya. Saya juga gugup. Punya masalah gugup ketika berbicara di depan umum. Itu sebabnya saya sering mengikuti seminar-seminar public speaking. Meskipun tidak terlalu berefek. Iya. Ya, gitu ya. Iya. Mungkin nanti kamu bisa gak hanya menjadi S1, kamu bisa melalui universitas yang D3. Nanti mungkin itu bisa kamu belajar di situ, kamu berproses di situ. Itu juga biayanya tidak terlalu mahal. Jadi nggak harus kamu masuk ke universitas ternama. Kamu bisa di D3 dengan kamu yang sedang bekerja, kamu mencari uang kesana kemari, kamu bisa masuk ke D3. Nggak hanya harus ke S1. Ya, jadi kamu coba kamu cari lagi informasi mengenai kayak keguruan, kayak seminar guru. Nanti bisa kamu masuki, kamu belajar di situ bagaimana public speaking sudah kamu ikuti, dan kamu terus pelajari bagaimana public speaking di depan orang banyak. Jadi maksud Bapak, saya harus lebih memahami apa yang dikatakan oleh seminar-seminar tersebut. Karena jujur selama ini saya tidak benar mencatat sih Pak, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan seminar. Saya cuma menonton. Jadi mungkin masukan Bapak memang benar adanya. Iya, jadi kalau misalnya Anda ini memiliki kesulitan untuk berucap atau bercakap kepada orang banyak, nah itu harus dipelajari ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin menjadi guru, betul-betul ingin menjadi guru seperti orang tua Anda, nah coba ikutilah cara-cara itu tadi. Dan gak hanya S1 yang bisa menjadi guru, D3, jadi masuk ke dalam profesi keguruan lagi, kamu bisa dari situ. Karena kan kamu harus bekerja, nah D3 juga nggak harus non-stop dalam pendidikannya, begitu. Bisa sih Pak. Ya, mungkin nanti boleh diterapkan ke diri Anda bagaimana mengatur waktunya. Kemudian coba lagi kamu nilai apa kemampuan yang cocok nanti di masa depannya kepada kamu, supaya tidak kamu di masa depan nanti bingung bagaimana nanti sebagai guru kok saya tidak tahu apa-apa. Takut nanti seperti itu Anda ya. Coba nanti dipelajari lagi, cari informasi lagi supaya keinginan kamu bisa tercapai ya. Coba lagi nanti dicari tahu informasi dan cari tahu kemampuan apa yang cocok nanti di masa depan kamu dan cocok dengan diri kamu. Benar sih Pak. Ya, Saya sekarang masih kebingungan bagian yang Bapak bilang tadi. iya, Sampai solusinya ujung-ujungnya saya harus tetap mencari Pak. mencari. Walaupun selama ini saya mencari, tapi cara mencari saya salah. Tidak seharusnya saya mencari tapi tidak memahami. Saya harus lebih memahami. Dan untuk pemasukan D3, saya rasa kalau memang D3 harganya jauh lebih murah dan itu bisa membuat saya lebih mencapai impian saya akan mencoba untuk memasukkan ke D3 saja dulu. Tidak perlu harus wajib S1 ya kan Pak ya? Iya, nggak harus ya. Semoga nanti waktu kuliah kamu nanti ketika kamu mencoba di D3 kamu lulus, dan coba lagi kamu ketahui kemampuan apa yang kamu miliki ya. Baik Pak. Mungkin itu aja. Nanti ketika setelah dari sini kamu cari informasi tadi ya. Saya kalau bisa langsung nyari universitasnya saja lah ya Pak ya. Universitasnya iya, bagus. Oh
itu kira-kira Bapak memiliki saran universitas yang mana? Oh tentu, Bapak banyak tahu D3 yang murah. Seperti di Unimed, di UISU juga ada. Itu bisa kamu coba daftar di situ. Nah itu juga bagus tuh universitasnya, murah juga. Jadi mungkin saya bisa mulai dari situ lah ya kan Pak. Ya bisa. Kalau untuk seminar saya merasa mungkin mengikuti yang keguruan saja atau boleh yang internasional ya kan Pak? Oh boleh, internasional juga boleh. Boleh Karena ya? itu kan sebagai menambah keilmuan kamu di nanti ketika menjadi guru. Nah itu bagus, cocok untuk kamu. Iya. Wah, terima kasih lah Pak lah ya. Ya. Masukan Bapak benar-benar sangat bermanfaat. Dimulai dari yang Bapak mengatakan saya harus lebih memahami tentang seminar, memasuki universitas D1, D2 atau D3, cari yang murah saja nggak usah mahal-mahal. Iya. Boleh yang swasta, boleh tidak, ya kan Pak ya. Bapak juga menyarankan saya untuk lebih coba memperberanikan diri ya. Iya benar. Karena kan nanti kan kamu sebagai seorang guru, pasti kamu kan akan berbicara kepada murid kamu. Iya. Itu harus kamu latih. Itu memang pada saat sekarang. kewajiban saya sih Pak. Iya. Tapi saya akan usahakan mencapai cita-cita saya Iya, amin. sebagai guru, tenaga kerja, pendidik Iya. yang bisa membuat negeri ini menjadi negeri yang maju. Oke lah Pak ya. Ya, mungkin itu yang harus kamu cari informasi lagi supaya kamu bisa menjadi guru yang kamu inginkan. Iya Pak. Nah, baik Ananda, mungkin itu aja yang bisa Bapak berikan kepada kamu. Semoga nanti ke depannya kamu bisa lebih baik, bisa mencapai cita-cita yang apa kamu inginkan. Ya, mungkin itu aja yang Bapak dapat sampaikan. Nanti kalau ada waktu lagi kita akan konsultasi dosen lagi ya. Iya. Ya, terima kasih telah hadir pada sesi konseling ini. Terima kasih ya. Ya sama-sama Pak. Tapi saya juga berterima kasih ya Pak atas masukan yang sudah Bapak berikan. Sungguh-sungguh bermanfaat.